Kita masih membahas terkait dengan maraknya suap menjelang pilkada. Tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Jazilul Fawait, Komisi 3 DPR RI. Saya kembali ke Pak Indria. Pak Indria, banyak yang mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ini karena biaya politik mahal, karena mereka harus membiayai biaya kampanye. Nah, yang lebih sering kita dengar kemarin itu kan masalah mahar politik. Yang kemarin waktu di Pilkada Jawa Timur yang dinyanyikan oleh Pak Lanyala menuju ke Pak Prabowo. Katanya saya sudah bayar 40 M untuk bisa maju ke Pilgub Jatim. Pak, ada juga yang mengatakan begini, mahar politik itu karena partai politiknya gagal mengkader partainya. Akhirnya kemudian dia harus mengambil orang dari luar, tapi kalau kamu mau masuk atau kapalnya adalah dari partai saya, Anda harus bayar. Jadi artinya apakah ada kegagalan partai untuk pengkaderan? Ya, saya kira itu salah satu saja. Bahwa tidak munculnya tokoh-tokoh dari partai sendiri disebabkan karena pengkaderan yang tidak berhasil. Itu salah satu. Tetapi sekali lagi ini bukan excuse yang disampaikan oleh sejumlah kawan itu bahwa biaya itu niscaya. Biaya itu. Jadi bukan mahar karena dilarang oleh undang-undang. Tawat kalau ketahuan mahar. Tapi satu pun nggak ada yang ketahuan gitu. Nah, apa yang terjadi adalah biaya itu kemarin sumbangan itu wajib untuk saksi. Biaya saksi juga. Jadi saksi itu kan tidak ditanggung oleh negara, ditanggung oleh calon. Biaya saksi itu 200.000 satu saksi, satu kabupaten dengan 3.000 TPS misalnya, berapa itu? Nah itu justifikasi dari sejumlah kawan politisi mengatakan. Jadi kami harus menolakkan itu. Partai kami terus terang saja katanya meminta kalau kamu ya seperti pertanyaan Pak Prabowo punya apa kamu? Kalau misalnya punya visi misi, wah itu simpan aja dulu. Yang punya isi tasnya itu, yang penting isi tasnya dulu. Ada berapa? Seperti tadi dikatakan Bung Febri itu, kalau bupati wali kota kira-kira antara 30-50 lah. Nah, kalau gubernur 75-100 misalnya. Untuk DKI itu nggak cukup juga. Jadi harus punya gizi untuk itu. Gizi dalam tanda kutip? Iya, gizi untuk sosialisasi, untuk paling tidak sosialisasi dulu. Jadi jumlahnya itu. Nah kemudian setelah sosialisasi, karena namanya politik itu, ya, makin banyak suara, makin punya potensi untuk menjadi pemenang, maka semua berlomba untuk mendapatkan itu. Dalam pemilihan pileg saja itu terjadi, apalagi sistemnya terbuka, bukan antar partai, calon intra partai pun bersaing, ya kan bersaing. Nah saingannya kemana? Ya siapa yang paling banyak mendapat dukungan itu yang menang. Jadi tadi saya bilang prosedural itu, secara substansial demokrasi memang membutuhkan suara, tetapi bagaimana suara itu diperoleh, ini persoalannya. Kalau dengan cara-cara yang ideal, cara yang beretika, kayaknya susah. Ya kembali lagi tadi, pemilih disalahkan. Bung Febri, betul kan kita bukan menang menyalahkan pilkada? Pemilih, maksud saya, ada nggak pengawasan untuk itu? Kan nggak ada. Jadi wajar saja seorang pemilih misalkan menerima orang dikasih. Katanya ini sedekah katanya. Tetapi ada nggak pengawasan di situ? Nggak ada. Panwas atau Bawaslu yang ditugasi untuk itu nggak sampai di situ, nggak cukup tenaganya. Baik, saya ke Bung Febri. Bung Febri, mungkin nggak sih tadi saya meminjam istilah dari Pak Indria Samego, bisa menang secara beretika? Atau itu mungkin ya memang absurd atau cuma di awang-awang? Kami memang pernah mengamati dan mungkin juga melihat hasil riset ya. Ada daerah-daerah yang kompetisinya itu dimenangkan dengan biaya yang relatif murah. Memang tidak ada biaya iya. Di mana tuh Bung? Misalkan dulu kami pernah lihat misalnya di Batang ya bupati ini. Biayanya murah karena warga-warga secara voluntary, secara sukarela bergerak untuk mendukung calon yang dia dukung.
Tapi dengan syarat bahwa warga itu yakin bahwa pemimpin yang akan dia pilih adalah representasi kepentingan politiknya dan akan bermanfaat buat dia. Nah, yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Ya, yang terjadi sekarang masyarakat dia kan datang ke saya 1 kali 5 tahun. Ya, jadi ya saatnya saya terima uang. Masalahnya adalah para politisi. Nanti 5 tahun ke depan belum tentu saya ngerti dia mau ngapain buat saya datang, gitu ya. Ya, datang cuma pada saat elektoral terus datang biaya udah. Dan itu yang membuat demokrasi ini jadi prosedural seperti yang Pak Indria saya sampaikan. Ada beberapa caleg tahun 2014 ketika kita tanya berapa biayanya, lumayan relatif murah, misalnya sekitar 1 miliar, 2 miliar. Kenapa? Setelah diselidiki, dia ternyata sering menginap di rumah warga, membantu warga kalau sakit, kalau ada kondangan dia datang, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh politisi. Jadi politisi itu tahu betul apa yang diinginkan oleh warga dan warga tahu dan yakin bahwa dia memang akan memperjuangkan kepentingannya kalau dia jadi anggota DPR. Nah, dengan demikian karena biayanya sudah tidak relatif mahal dan kemudian dia menang, tidak ada beban ke dia begitu. Nah, kalau tidak ada beban kan nanti kalau dia jadi kepala daerah atau jadi caleg kan memang tidak ada lagi beban. Ya mungkin ada bebannya partai minta ya begitu ya untuk nyumbang, ada begitu. Nah, seharusnya demokrasi ini harus dibangun seperti itu. Politisi itu benar-benar tahu betul bagaimana yang di bawah dan mereka berkompetisi memenangkan hati rakyat. Bukan pada saat pemilu datang terus kemudian ngasih uang serangan fajar atau ngasih yang lain begitu. Tapi juga ada memang juga politisi yang bagus begitu ya. Dia sudah investasi 2-3 tahun menjelang elektoral. Misalkan jadi tidak dadakan. Tidak ada dadakan juga dan sudah ada komitmen ya di tingkat misalkan dengan tokoh-tokoh masyarakat begitu ya dengan buat yang lain di sebuah daerah kita pernah riset misalnya kepala daerah itu menggunakan dana APBD untuk membiayai simpatisannya untuk mendekati kader-kader posyandu. Kader posyandu misalkan selama ini dia langsung ke masyarakat tidak pernah ada ya petahana atau pemimpin yang memperhatikan nasib mereka. Tapi pemimpin yang ini justru memperhatikan nasib mereka begitu. Dikasih biaya operasional posyandu, peralatan posyandunya dikasih, PAUD juga begitu. Akibatnya basis-basis partai tertentu ketika ada dapat batas itu terbelah. Semuanya uang itu. Tapi tetap akan pakai uang begini ya. Nah, maksud saya gerakan voluntary ya dari masyarakat bahwa yang akan dia pilih itu adalah orang yang memang akan memperjuangkannya. Terutama juga masyarakat tahu juga bahwa kalau nanti dia pilih bahwa APBD itu tidak akan dikorup dengan menerapkan sistemnya. Yang seperti itu yang harus dibangun begitu. Tidak pada saat mau pemilu itu datang begitu. Oke, baik. Saya cukup menarik mendengarkan atau membaca komentar dari Wakil Ketua DPR yaitu Fahri Hamzah. Fahri Hamzah mengatakan bahwa OTT yang dilakukan KPK ini adalah pesanan calon kepala daerah yang mungkin bisa jadi merupakan rival dari kepala daerah yang tertangkap oleh KPK. Apa tanggapan Anda? Ya, Pak Fahri kan memang dibiayai untuk mengkomentari. Cuma kadang-kadang komentarnya itu nggak pas ya, loncat, terlalu tendensius. Coba kalau Pak Fahri itu warga negara biasa itu bisa kena pencemaran pasal pencemaran nama baik gitu. Ya apa buktinya dengan praduga seperti itu? Kalau bagi kami begini, proses hukum yang dilakukan oleh KPK itu berjalan sesuai dengan aturan main yang ada. Tetapi kemudian itu memiliki implikasi politik. Itu jelas bahwa misalnya setelah ditetapkan tersangka atau misalnya dipanggil, itu memiliki implikasi politik. Misalnya ada juga dulu teman ya dia komplain karena dipanggil saksi oleh KPK, itu kemudian disebar di daerah pemilihannya, kemudian suaranya jadi turun gara-gara karena hanya dipanggil belum jadi tersangka begitu. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Makanya juga kami untuk proses hukum gitu yang bukan OTT ya. Orang-orang yang terkait dengan proses hukum baik di polisi atau kejaksaan itu selama pilkada ini gak usah dipanggil-panggil dulu. Proses hukum nanti setelah itu. Tapi kalau OTT jalan terus ya. Kenapa? Karena itu akan digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk menyerang dia begitu. Oke, saya ke Bu Yanti. Bagaimana Bu idealnya? Ada yang mengatakan bahwa rupanya pada saat
KPK ini mau tegas memberantas OTT, tapi rupanya dianggap pesanan. Yang nggak usah ditanggapi yang kayak gitu ya. Artinya penilaian kan boleh saja, tapi nggak usah ditanggapi. Saya kok tidak yakin lah ya. Bagaimana yang kebetulan aja yang ini ditangkap, kemudian mungkin bagian dari mereka itu pas mau nyalek atau mau nyalon kepala daerah gitu pasti ada dampaknya. Saya juga agak bingung juga dengan bahwa jangan diperiksa-periksa, nggak bisa lah itu hukum proses hukum itu harus jalan gitu kan. Ini juga bahaya, jadi ada permisif juga ya. Kalau ada saksi dan dijadikan saksi dan dia kemudian implikasi politiknya dia kemudian turun, ya baguslah itu. Harus begitu. Harus begitu, itu berarti ada dampak pencegahannya ada. Saya malah mendorong seperti itu. Semua orang yang dipanggil ke KPK itu harus berpikir ada implikasi-implikasi tertentu. Itu membuat mereka takut, membuat mereka malu, membuat mereka yang potensi melakukan korupsi mikir-mikir. Kalau jangankan jadi tersangka, jadi saksi saja, saya sudah malu. Tapi ya nggak usah calon lah, siapa saja yang dipanggil, dia menjabat apalah kepala dinas atau bahkan dosen lah, taruhlah, dia pasti akan malu ke kampusnya. Itu yang kita dorong. Ini yang pendidikan masyarakat dari situ. Ini adalah upaya pencegahan. Memang ada, kalau nggak salah MOU or something ya, tentang bahwa kalau sedang pilkada ini jangan dipanggil dulu, tunggu selesai. Saya pikir ini intervensi juga, intervensi terhadap proses yang sedang berjalan. Malah kalau menurut saya, kalau perlu cepat jalannya, ini lagi nyalon, ini ada indikasi jalankan cepat. Keburu nanti terpilih malah jadi terdakwa dan terpidana, biaya politiknya sudah jalan, masa terpidana masih harus. Jadi kan mau tidak mau kan harus dihentikan gitu, harus dibatalkan gitu. Kalau saya agak berbeda pendapat, kita walaupun duduknya berbeda. Oke, kita jeda sejenak saudara. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bahwa rupanya saudara calon kepala daerah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tidak kemudian otomatis gugur pencalonannya untuk menjadi kepala daerah. Ini karena ada peraturan PKPU juga yang mengatakan bahwa apapun alasannya calon kepala daerah yang sudah maju tidak boleh menarik suaranya atau menarik pencalonannya. Apakah hal ini artinya kita kemudian memberikan pintu permisif terkait dengan adanya tindak pidana korupsi? Tetap bersama kami.